فهذا لما لفهد الكتاب الشيخنا والمهجرين والشيخ محمد العسقلاني الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بركاتهم وانوار اسرارهم ولهم في الدين الدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا باسراره وبكم في الدارين امين. Wal maqalatu salisatu wal isruna, dan maqalah ke-23. Ya, ini ya. Betul ini. Sudah kebuka halaman berapa? Halaman 13. Yang belum kebuka silakan dibuka halaman 13. Sudah ketemu? Ada yang kalau punya saya halaman 13, halaman 11. Kalau punya kakak-kakak halaman 12. Sudah ya? Wal maqalatu tsaniyatu wal isruna, dan nasihat yang ke-23. Kita akan mempelajari tentang wal maqalatu tsalis ya. Salis ya. Wal maqalatu salisatu wal isruna, dan maqalah yang ke-23. Datang dari siapa nasihat ini? An Hatimil Asammi, dari Syekh Hatim Al-Asam. An Hatimil Asammi, dari Syekh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini bukan nama asli, Kak. Ini bukan nama asli. Radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Meridai Syekh Hatim Al-Asam. Siapa sih Hatim Al-Asam itu? Kalau ada rujukan itu nggak usah ditulis semua, kan? Dikasih itu aja, dikasih tanda. Kalau biasanya kalau makna itu kan, Hatim Al-Asam seumpamanya. Di belakang ada wahwa. Oh, tidak langsung Hatim Al-Asam, nggak usah gitu, cukup tandain. Atau kalau kakak-kakak mau nandain A, di sininya A, artinya A ini merujuk kepada sini. Jadi enggak ditulis semua. Umpamanya wa Abdul sumpamanya. Abdullah sumpamanya. Maksudnya wa ini kan domirnya. Domir ini merujuk ke sini. Yang dimaksud dengan Abdullah itu contoh. Artinya nggak usah ditulis semua. Ini biar nggak penuh kitabnya. Ayo. Siapa sebenarnya Hatim Al-Asam itu? Adapun Hatim Al-Asam, nah seperti tandain tadi itu, biar nggak ditulis semua. Tapi yang penting kalau sudah Hatim Al-Asam, kalau seumpamanya di belakang ada bihi, ke Hatim Al-Asam terus A lagi, seumpamanya ilaihi, seumpamanya ilaihi-nya ini kan. Kalau kembalikan Hatim Al-Asam lagi, tulis A lagi. Jadi ketika baca A ini apa ya? Oh iya, Hatim Al-Asam. Contoh, mau jenengan kasih SZR gambar ayam, silahkan, yang penting dikasih, yang penting dipahami. Saya sukanya I love you Pak Ustadz kalau
Hatim Al-Asam saya lu gak apa ingatnya I love you. Ya I love you aja, penting I love you, I love you, I love you katakan. Ya. Atau emotion senyum, nggak apa-apa, emotion senyum, yang penting di belakangnya emotion. Itu hanya tanda bagi kakak-kakak untuk mempermudah mengingat domir-domir di belakangnya rujukannya kemana. Ayo. Huwa adapun Hatim Al-Asam Abu Abdurrahmani, yaitu Abu Abdurrahman. Itu kan gak ada harkatnya, Kak, harkatin sekalian ya. Abu Abdurrahmani yaitu Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Jadi namanya Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Ternyata lari apa? Naik dari bawah sedikit menguras keringat. Ya, ternyata ada tisu, enggak ada tisu di sini. Wa yuqalu Hatim bin Yusuf, wa yuqalu dan dikatakan Hatim bin Yusuf ialah Hatim. Wa yuqalu dan dikatakan Hatim bin Yusuf, siapa Hatim bin Yusuf. Jadi nama beliau ada yang mengatakan Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan, ada yang mengatakan pula Hatim bin Yusuf. Kalau kelewat langsung begini ya, kelewat nggak usah bersuara, nggak apa. Yang penting kelihatan sama saya. Kalau saya nggak ngelihat, bilang Ustaz kelewat ya. Maknanya kalau kelewat. Wahwa adapun Hatim Al-Asam, min akabiri masyaihi, termasuk daripada gegedainya pembesar guru-guru. Min akabiri masyaihi, termasuk dari pembesar guru-guru. Beliau ini termasuk pembesar dari syekh-syekh, guru-guru. Khurrasana, negara Khurasan. Min akabiri masyayikh Khurrasana, termasuk dari pembesar guru-guru negara Khurasan. Khurasan ini nama wilayah. Banyak ulama-ulama yang dikeluarkan dari negara Khurasan ini. Maksudnya yang lahir dari sana. Wa kana, dan ada siapa Hatim Al-Asam. Wa kana, dan ada siapa Hatim Al-Asam tilmida Saqiqin, murid, yaitu murid Syekh Syaqiq. Jadi siapa namanya? Hatim Al-Asam ini pembesarnya negara ulama-ulama Khurasan dan murid dari Syekh Syaqiq. Kenapa dikasih julukan Hatim Al-Asam? Ayo kita pelajari. Kalau kita hanya membaca nasihat-nasihatnya, nggak tahu siapa sih Hatim Al-Asam. Ruwiya dikatakan atau diceritakan, Ruwiya diceritakan annahu, bahwasanya ja'at datang imro'atun, seorang perempuan, ja'at datang imro'atun, seorang perempuan, fasa'alat, lalu bertanya siapa perempuan, Hatiman, kepada Syekh Hatim,
hatiman kepada Syekh Hatim. Jadi seorang perempuan datang kepada beliau lalu bertanya kepada beliau Syekh Hatim, an mas'alatin, dari suatu masalah, an mas'alatin, dari suatu masalah, an mas'alatin, dari suatu masalah. Panas ya? Panas. An mas'alatin, dari suatu masalah. An mas'alatin, dari suatu masalah. Fattafaqa, maka kebetulan. Fattafaqa, maka kebetulan. Fattafaqa, maka kebetulan. Annahu, bahwasanya. Annahu, bahwasanya. Annahu, bahwasanya, kharaja, keluar. Annahu, keluar, kharaja, annahu keluar, kharaja, keluar, minha, dari perempuan itu, minha, dari perempuan itu, fitil kalhalati, pada waktu itu atau dalam waktu itu. Kharaja, keluar, minha, dari imro'ah. Perempuan itu kan imro'ah di depan ya. Rujuknya kepada imro'ah. Minha, dari perempuan atau imro'ah, fitil kalhalati, di waktu itu. Apa yang keluar? Sautun, apa suara, kentut. Sautun, apa suara atau kentut. Sautun, apa suara atau kentut. Fakhajalat, maka merasa malu siapa perempuan itu atau imro'ah. Fakhajalat, maka merasa malu siapa perempuan itu atau imro'ah itu. Kan ada annahu ja'at imro'atun, perempuan yang bertanya, yang mau mempertanyakan tentang masalahnya ini kepada siapa? Hatim al-Asam. Jadi ada seorang perempuan datang suan, ingin nanya masalah kepada Hatim al-Asam. Setelah datang kepada Hatim al-Asam, tahu-tahu tiba-tiba ada suara yang keluar dari perempuan itu. Tut, seumpamanya. Jenengan datang kepada Ustadz Badrut. Tahu-tahu dapat Ustadz Badrut, tahu-tahu kentut jenengan. Ada suara, pastikan merasa malu. Kentut keluarnya, keluar kentutnya itu tidak terasa, tahu-tahu keluar. Apa yang kemudian terjadi? Faqala Hatimun, faqala, maka berkata Hatimun, Syekh Hatim. Faqala, maka berkata Hatimun, siapa Syekh Hatim? Faqala, maka berkata Hatimun, siapa Syekh Hatim? Irfa'i sautika, irfa'i, keraskanlah, sautaka, irfa'i, keraskanlah, sautaka, terhadap suaramu. Irfa'i, keraskanlah, sautaka, pada suaramu. Ada bawa pulpen lebih enggak ya? Oh ini ya. Hidup enggak? Hidup. Terus fa'ara, maka memperlihatkan siapa Syekh Hatim. Fa'ara, maka memperlihatkan siapa Syekh Hatim, atau menampakkan, boleh. Siapa Syekh Hatim min nafsi, dari dirinya Syekh Hatim.
min nafsihi dari dirinya si Hatim, annahu bahwasanya si Hatim, annahu bahwasanya Hatim al-Asam ini, asammu ialah orang yang tuli, asammu ialah orang yang tuli. Fa'ara maka memperlihatkan atau menampakkan siapa Hatim al-Asam min nafsihi dari dirinya Syekh Hatim al-Asam, annahu bahwasanya Hatim al-Asam, asammu ialah orang yang tuli, asammu ialah orang yang tuli. Fasurrat maka merasa gembira, fasurrat maka merasa gembira, atau fasarrat, fasarrat maka gembira, gitu saja. Fasarrat maka gembira, atau ada yang membaca fasurrat. Fasarrat maka gembira. Al-mar'atu siapa perempuan, al-mar'atu siapa perempuan, fasarrat maka bahagia, maka senang. Al-mar'atu siapa perempuan, bahagia, senang, sama kan? Fasarrat maka bahagia. Al-mar'atu siapa perempuan, bidzalika dengan annahu asammu, bidzalika dengan langsung maknai saja, bidzalika dengan keadaan tuli, bidzalika dengan keadaan tulinya siapa? Hatim al-Asam, atau bisa bidzalika dengan perkataan Syekh Hatim ini, bisa ke Hatim al-Asam, bisa ke perkataan Hatim al-Asam, bisa kepada annahu asammu. Kalau annahu asammu apa maksudnya? Bahwasanya Hatim al-Asam ini adalah orang yang tuli. Ceritanya begini kan? Oh, lanjut dulu. Wa qalat, dan berkata siapa perempuan? Sama siapa imro'ah? Wa qalat, dan berkata siapa imro'ah? Annahu bahwasanya Syekh Hatim, annahu bahwasanya Syekh Hatim, annahu bahwasanya Syekh Hatim lam yasma tidak mendengar. Siapa Syekh Hatim? Kalau siapa itu tidak, biasanya kalau di pesantren itu biasanya siapa begini kan? Siapa? Seumpamanya tadi apa namanya? Lam yasma ya. Lam yasma, lam yasma tidak mendengar. Contohnya tidak mendengar, sunnah syarat. Siapa? Kalau apa begini biasanya apa? Kalau siapa begini. Kalau saya nggak menggunakan begini karena dulu tidak tahu teorinya. Saya biasanya pakai begini saya. Sampai sekarang. Siapa? Kalau ditulis mendengar, mendengar siapa, kan kepanjangan kan? Cukup mendengar siapa. Tadi apa? A sumpamanya siapa? A. Cara makna. Mendengar siapa? A. A ini kembali kepada siapa? Hatim. A ini A-nya kan? Kalau mau rujukan A-nya taruh di atas. Yang mau dirujukin, A-nya di atas. Yang mau merujuk semuanya ini A-nya di bawah. A-nya di bawah, di bawah. Kalau di sini B, di sini B, di sini B. Kenapa B? A-nya udah kepake dengan dhamir yang lain. Paham? Ini nanti akan kepake kalau kalian terus
apa masuk ke tafsir, masuk apa, ngaji-ngaji terus. Ayo terus. Innahu bahwasanya Hatim al-Asam, kata nahu ya. Ini kan ada lagi, ini kembali ke Hatim. Tinggal begini bahwasanya, bahwa, atau tadi B, atau menggunakan begini, atau menggunakan dua, atau menggunakan begini. Nah itu tanda. Boleh saja gimana aja. Atau kalau kalian menggunakan begini, Hatim al-Asam. Atau masih tambahkan begini. Yang penting di bawahnya. Contoh. Tapi yang simple Kak, karena kalau ngaji itu kan cepat kan? Kalau makna itu. Ayo. Innahu bahwasanya Syekh Hatim al-Asam lam yasma tidak mendengar siapa Hatim al-Asam as-sauta kepada suara kentut. As-sauta kepada suara kentut. Kalau biasanya kepada itu gini Kak. Ini kepada. Karena ini maf'ul. Disingkat. Tapi kalau kata nggak mau pakai begini, tinggal kepada. Jangan pakai semuanya ke seumpamanya. Tapi biasanya kepada itu begini. Kalau kepada, karena kepada itu maf'ul. Kalau ya itu biasanya ini ke khobar, biasanya khobar. Kalau maka biasanya menjadi jawab, makanya ini menjadi jim, jawab. Biasanya maka itu jawab dari pertanyaan. Jika kamu tidak masuk sekolah, maka. Karena saya waktu mondok dari awal, saya sekolah mondok dulu kelas 4 SD nggak mondok dulu. Masih main kelereng gitu mondok. Jadi makna itu nggak tahu di makna semua. Setelah saya lihat sekarang isinya banyak karena ditulis semua. Ya. Innahu bahwasanya Syekh Hatim lam yasma tidak mendengar siapa Syekh Hatim al-Sauta kepada suara kentut faghalaba maka mengalahkan. Faghalaba maka mengalahkan. Atau begini saja. Faghalaba maka melekatkanlah. Faghalaba maka melekat, boleh. Faghalaba maka melekat alaihi atas Hatim al-Asam. Faghalaba maka melekat alaihi atas Hatim al-Asam ismul Asami, julukan atau nama al-Asam. Ismul Asami, julukan atau nama al-Asam. Apa artinya Asam? Yang tuli. Al-Asam tuh tuli. Ceritanya begini Kak. Ada perempuan datang kepada Syekh Hatim al-Asam, ingin menanyakan sesuatu perkara masalah dia. Tanpa sengaja mau duduk, dia bunyi kentut. Umpamanya. Setelah itu, karena bunyi kentut, al-Asam ingin menjaga perasaannya dia kan. Ketika dia bicara, apa? Saya kesini mau curhat Syekh Hatim. Apa? Silahkan angkat suaramu. Apa? Terus begitu. Padahal sebenarnya dengar agar menjaga beliau. Dan itu setelah keluar, semenjak itu beliau itu tidak pernah selalu menampakkan di luar sana selama bertahun-tahun. Bukan hanya sebentar, bertahun-tahun dia. Gara-gara satu kentut itu sampai dia pura-pura di masyarakat tidak mendengar padahal mendengar. Kenapa? Karena menjaga perasaan yang kentut. Ayo. Apa kata beliau? Ma min sobahin illa ma min sobahin, berkata siapa Hatim. Ini perkataan Hatim. Ma min sobahin. Ini perkataan Hatim ya, lanjutan dari atas. Lanjutan dari atas dalam kurung kan? Ini dalam kurung ya. Ma min sobahin, tidaklah datang waktu pagi.
Ma min sobahin, tidaklah datang waktu pagi, atau kalau mau disimpelkan, tiada satu pagi pun. Tiada satu pagi pun, ma min sobahin, tiada satu pagi pun, illa kecuali atau melainkan, illa kecuali. Pak Ustadz, kok ada melainkan, ada kecuali? Sebenarnya mana Pak Ustadz? Sama saja. Ini adalah istisna. Sama saja maksudnya milih yang mana saja. Itu hanya memperkaya kosakata kakak-kakak saja. Illa kecuali, wa yaqulu, berkata asyaitonu, siapa setan, li kepadaku. Wa yaqulu, berkata, illa kecuali, wa yaqulu, dan berkata asyaitonu, siapa setan, li kepadaku. Sebenarnya berkata di sini bertanya, setan bertanya. Ma ta'kulu, apa yang kau makan? Ma ta'kulu, apa yang kau makan? Wa ma talbasu, apa yang engkau pakai? Wa ma talbasu, apa yang engkau pakai? Labisah, ada yang membaca labisa yalbisu, ada yang baca talbasu, talbasu. Wa ma talbasu atau wa ma talbisu, apa yang engkau pakai? Wa aina taskunu, dan di mana engkau tinggal? Jadi tiada satu pagi pun, tidak ada pagi pun. Maksudnya bukan tidak ada pagi pun. Tiada satu pagi pun artinya selalu, setiap pagi. Artinya setiap pagi. Melainkan setan berkata kepadaku, melainkan setan bertanya kepadaku. Artinya setiap pagi setan selalu bertanya. Apa yang ditanyakan kepada setan? Kamu makan apa? Kamu pakai apa? Kamu apa yang engkau, di mana engkau tinggal? Kan seperti itu terus. Setan itu selalu ingin menggelincirkan kita, Kak. Ayo. Fa'aqulu, maka aku menjawab. Fa'aqulu, maka aku menjawab. Lahu, pada setan. Fa'aqulu, laku aku menjawab. Lahu, pada setan. Lahu, pada setan. Akulul mauta, akulu, saya makan, al mauta, akulu, saya makan, al mauta, pada mati. Aku memakan kematian. Ketika ditanya, apa yang kamu makan? Aku memakan kematian. Apa yang dimaksud aku makan kematian? Ai adzuku mararatal mauti. Ai adzuku, ai yakni, atau yaitu, ai yakni, ai yakni, adzuku, saya akan merasakan. Adzuku, saya akan merasakan mararatal mauti atau miraratal mauti, pahitnya, pahit ketirnya kematian. Adzuku, saya akan merasakan mararatal mauti, pahitnya kematian. Ketika ditanya kamu makan apa? Aku makan mati. Artinya saya akan merasakan setiap pagi ketika ditanya seperti itu, saya selalu jawab kepada setan, saya makan kematian. Artinya apa? Saya selalu ingat mati. Makanya kafa bil mauti wa'idhan,
Cukuplah kematian itu sebagai nasihat kepada seorang hamba. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat. Dengan kita ingat mati kak. Alladzina yadunnuna annahu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dengan kita ingat kematian itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang khusyuk. Makanya kan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Terus wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan cara bersabar, dengan cara salat. Tapi orang yang bisa minta tolong dengan sabar dan salat itu bagi orang sebenarnya ini sulit. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Dan hanya orang-orang yang ingat mati. Dan hanya siapakah orang khusyuk? Orang-orang yang meyakini mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka akan kembali dengan Allah. Saya ingin tanya, bagaimana cara berjumpa dengan Allah? Dengan cara hari ini bisa nggak kalian bisa berjumpa dengan Allah? Tidak bisa. Caranya gimana berjumpa dengan Allah? Mati dulu kak. Mati dulu kita bisa berjumpa dengan. Tapi kalau kita sudah merasa mau mati, kita sholat akan menjadi khusyuk. Kita mundur akan merasa senang. Kenapa? Ternyata yang bisa menyelamatkan kita bukan bermain dengan teman-teman SMA di sana. Yang bisa kelak membuat saya bahagia di surga bukan ketika saya kerja kelompok di luar di rumah teman-teman sana. Tapi yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan hati kita di surga, membaca Al-Quran, berbicara tentang kitab-kitab, mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang akan menyelamatkan kita kelak. Makanya beruntung kakak-kakak ini nanti setelah di akhirat bersyukur. Mungkin di luar sana pergaulannya kak luar biasa. Pergaulannya wah luar biasa. Ayo. Wa albasu, ketika ditanya kamu pakai apa? Wa albasu, dan saya akan memakai. Wa albasu, dan aku akan memakai. Sudah habis. Hah? Tapi kok nggak bunyi ya? Hah? Belnya mati. Ya habisin dulu lah. Wa albasu, dan saya akan memakai al-kafna, kain kafan. Jadi ketika ditanya kamu memakai apa, saya memakai kain waskunu, dan saya akan tinggal. Waskunu, dan saya akan tinggal al-qabra, di dalam kubur. Al-qabra, di dalam kubur. Karena ketika dijawab saya akan memakai kain kafan, saya akan tinggal di kubur, fayakhrubu, maka kabur. Siapa yang kabur? Syaitanu, siapa syaitan. Wa askunu, dan saya akan tinggal al-qabra, di dalam kubur. Fayakhrubu, maka kabur. Siapa yang kabur? Asyaitanu, yakni syaitan itu. Asyaitanu, siapa syaitan itu? Bidhammir ra'i, dengan dhammah ra. Bidhammir ra'i, dengan dhammah ra, minni, dariku. Jadi setelah aku jawab itu, setan itu kabur. Makanya setan itu ada dua. Ada yang berbentuk, ada yang tidak terlihat, yang golongan jin, ada yang tampak dari golongan manusia. Makanya kakak-kakak jangan jadi setan kepada sesamanya. Kok bisa jadi setan, Ustaz? Kalau ngajak menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita menjadi setan. Nah, cukuplah. Kita insyaallah kalian bukan jadi orang setan. Kalian akan menjadi wanita yang salehah, ahli surga. Amin Allahumma. InsyaAllah akan menjadi calon-calon ustadzah. Kakak, yang kalian kaji itu mau ngisi sampai 100 tempat sehari, 1 makalah saja itu bisa kalian isi 1 tempat. Itu buat ceramah.
yang kalian kaji itu 2 materi saja, itu bisa 1 jam kan? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.